Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Marleni dengan NIM 22231041. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas project dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Intan Lestari Mulyaning Tias, SPD MPD. Nah, pada tugas kali ini saya mencari data dari skripsi. Nah, data yang saya dapatkan yaitu ada tiga data. Yang pertama ada uji regresi sederhana, uji korelasi produk momen, dan uji T independen. Nah, pada yang pertama yaitu saya akan menguji uji regresi sederhana. Di mana uji regresi sederhana ini itu dengan judul skripsi pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Batipu, di mana tahun penelitiannya yaitu pada tahun 2022 dan dengan nama penelitian yaitu Nurul Azura dari Fakultas Ilmu Sosiologi. Nah, untuk hipotesisnya yaitu hipotesis dari skripsi ini yaitu eh, HA-nya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sebelum kita masuk ke datanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu uji regresi sederhana. Jadi, uji regresi sederhana ini merupakan uji yang dilakukan untuk menguji eh, satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, syarat uji regresi ini yaitu valid dan reliabel. Baiklah, di sini saya mempunyai datanya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini yaitu terdapat data dari uji regresi sederhana di mana di situ terdapat variabel X di mana variabel X ini yaitu eh, kemampuan berpikir kritis peserta didik dan untuk variabel Y-nya yaitu hasil belajar peserta didik. Langsung saja kita copy datanya. Sini terdapat 75 data, lalu kita salin ke SPSS. Lalu kita salin ke SPSS. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan untuk variabel X kita tulis kemampuan peserta didik, kemampuan berpikir peserta didik, berpikir kritis. Dan untuk variabel yang Y-nya yaitu hasil belajar. Hmm. Adapun langkah-langkah untuk menguji regresi sederhana ini, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Nah, untuk kemampuan berpikir kritisnya, itu kita masukkan ke independen, dan untuk hasil belajarnya kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, untuk output yang saya akan jelaskan yaitu ada model summary, di mana pada output ini kita lihat eh, pada tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R eh, yaitu sebesar 0,629 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square-nya yaitu sebesar 0,396 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 39,6%. Nah, untuk output selanjutnya yaitu
Output F hitungnya ini yang pada ANOVA ini, yaitu dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitungnya ini sebesar 47,873 dengan tingkat signifikasinya yaitu sebesar 0,005, yaitu kurang dari 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel kemampuan berpikir kritis yaitu X terhadap hasil belajar yaitu variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu output koefisien, di mana output koefisien ini dinyatakan persamaannya yaitu konstantanya ini sebesar 33,790 yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah 33,790. Nah, untuk koefisien regresi X yaitu sebesar 0,620 ini. Nah, itu menyatakan bahwa setiap penambahan 1% eh, nilai kemampuan belajarnya ini eh, maka hasil belajar bertambah 0,620. Untuk koefisien regresi tersebut bernilai positif, yaitu tidak min, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk uji regresi ini pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan nilai signifikasi. Nah, nilai signifikasi dari uji ini yaitu diperoleh nilainya 0,000. Nah, berarti itu kan kurang dari 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti kemampuan peserta didik itu berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik tersebut. Untuk kriteria uji dari regresi sederhana ini yaitu berdasarkan koefisiennya. Jika si variabel independennya kurang dari 0,05, maka variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil yang telah dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hipotesisnya HA-nya yaitu diterima dan HO-nya itu ya ditolak. Yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Batipu.